Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, sobat migran yang ada. Jadi hari ini saya ingin menceritakan pengalaman saya kenapa menjadi pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Jadi teman-teman semua, sebelum saya ke Hong Kong tuh ya, kita ceritain aja ya, biar ya mungkin ini akan menjadi pelajaran juga buat kalian ke depan. Mungkin ada yang di Indonesia yang pengen kesini dan lihat video ini, semoga bisa membantu kalian ya, kenapa saya menjadi pekerja imigran Indonesia, dan memotivasi lah gitu ya, mungkin yang masih malu menjadi pekerja imigran Indonesia. Jadi teman-teman semua, dulu saya ingin cerita, saya melihat jam. Jadi teman-teman semua, dulu lanjut, saya sebelum jadi pekerja imigran Indonesia, dulu saya adalah seorang pengusaha. Ya ilah, pengusaha guys. Aduh, bukan juga pengusaha besar, tapi lumayan lah. Saya dulu berusaha di bidang cengkih. Cengkih, kalau kalian tahu rokok, bahannya dari cengkih itu. Jadi di Sulawesi Utara dulu itu kan saya sebagai pengepul gitu, dari salah satu pabrik rokok, bukan salah satu, dua. Jadi sebelum saya saya sebut aja lah namanya, nggak apa-apa. Dulu saya sebelum jadi pekerja migran, saya bisnis kecil-kecilan dan menjadi besar dan menjadi kepercayaan gitu, kepercayaan dari bos-bos besar yang ada. Jadi saya dulu sempat menjadi orang gudang garam Surya di lapangan untuk membeli cengkih, dan di sana juga ada bos besar gitu, tapi kami membeli cengkih itu dan dijual kembali ke gudang garam gitu, gudang garam Kediri kalau nggak salah, itu pabriknya kan di Kediri gitu, tapi ada bos-bos besar gitu di Manado. Saya adalah anak buah dari bos besar itu, dan dari saya itu ada lagi anak-anak buah saya di lapangan gitu. Jadi saya pernah menjadi pengepul cengkih di Indonesia, di Manado, dan lumayan dari situ saya belajar, maksudnya menjadi juga pebisnis yang luar biasa, dari yang kecil-kecil sampai, kalau boleh saya bilang, itu adalah bisnis saya di tahap atas gitu, karena tidak sedikit uang, bukan cuma 100-200 juta, tapi kalau saya hitung waktu di gudang garam itu, saya dipercayakan uang selama kontrak itu sekitar 5 atau 6 miliar gitu. Jadi teman-teman, ini masa lalu saya gitu ya, saya ingin cerita, nggak apa-apa ya, biar kalian bisa jadikan pengalaman. Jadi saya tuh membeli cengkih kayak seperti ini, bisnis kita ya, saya ingin bagi sedikit. Bos mempercayakan saya uang 100 juta. 100 juta itu saya harus membelikan cengkih 1 ton. Jadi cengkih 1 ton itu 100 ribu. Jadi kalau dia 1 ton, 1 kilo 100 ribu. Kalau dia 1 ton berarti 100 juta modalnya gitu. Setiap hari begitu. Jadi saya dikasih uang 100 juta, saya ke lapangan beli, dan saya suruh orang-orang saya juga kumpul 200 kilo, dan genap 1 ton saya harus setorkan ke bos saya gitu, karena kan ada kontrak itu dalam 100 juta. Contoh, saya kasih uang 100 juta kamu ya, tapi dalam 3 hari cengkih kamu harus masuk 1 ton gitu ya. Kita bisa beli 98 dalam 1 ton itu, kita ada untung 2 juta lah gitu ya, bisnis gitu, kadang 3 ton gitu. Jadi setelah kontrak cengkih itu saya hitung-hitung, dulu itu pernah terkumpul beberapa ton dalam waktu jangka 3-4 bulan, kadang kita panen gitu. Saya hitung sekitar gitu lah, sekitar 6 miliar untuk yang di gudang garam Surya gitu. Ya, sangat lanjut cerita, saya bisnis luar biasa sampai bisa beli aset, bisa beli tanah, bisa beli mobil gitu ya. Ya, bangun rumah sedikit-sedikit, membangun rumah gitu ya. Dan selesai 1 tahun saya sama gudang garam Surya, gudang garam, saya diminta oleh kakak ipar saya gabung di Bentul dan Hill gitu, untuk Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Waktu itu saya ingat, koko saya itu, ipar saya itu, dia adalah pengepul untuk Bentul dan Hill, karena gudang garam udah nggak, bos kami itu akhirnya dia berpindah menjadi anggota dewan, dan dia udah gak pegang, karena mungkin kalau memegang satu jabatan dia nggak bisa bisnis lagi, dan dia kasih orang lain yang pegang gudang garam di Sulawesi Utara gitu, di Manado. Dan otomatis ya kami juga tidak lagi gabung gitu ya dengan dia, dan saya
menarik diri. Akhirnya koko saya, kakak ipar saya, panggil saya karena ya background mungkin karena saya punya pengalaman di bidang seperti itu. Ini agak panjang ya guys, jadi ini pengalaman hidup saya. Akhirnya saya pindah ke Bentul dan Hill untuk beli cengki lagi, gabung seperti itu, karena background saya bisa beli cengki dan saya punya orang-orang lapangan begitu. Untuk yang di gudang garam ini saya nggak banyak-banyak kerugian gitu, malahan saya dapat beli mobil, bisa bikin rumah walaupun cuman mungkin 5 miliar itu, jadi satu hari 100 juta 200 juta. Setelah 4 bulan digabung semua, saya hitung-hitung sekitar gitu waktu itu. Putaran saya selama 5 bulan gitu. Setelah beberapa the next panen gitu, panen kan kita kadang 2 tahun satu kali, 1 tahun satu kali, tapi dari tahun 2014-15 itu panen cingke di Sulawesi Utara itu nyambung terus gitu. Gudang garam udah nggak pakai saya gabung sama Bentul dan Hill gitu. Akhirnya saya diberikan kepercayaan untuk membeli cengki di salah satu kabupaten gitu sama koko saya, kita merger gitu. Jadi ya bos besar ya, saya bos keduanya, baru ada orang lapangan lagi gitu. Bos besar yang itu di Semarang gitu, saya ingat. Ya teman-teman semua, saya bisnis gitu luar biasa. Saya tuh kalau muat cengki itu sampai 10 ton satu hari itu bisa untung 20 juta satu hari loh guys. Jadi satu hari pernah merasakan tidur bangun pagi itu ya saya harus mengurus kontrak-kontrak cingke, saya harus cengki, saya harus menghitung si ini belum setor dari uang yang saya kasih kontrak ke pengepul saya yang di bawah itu, ada yang 200 juta, ada yang 100 juta. Jadi hari itu kalau saya kasih sekitar uang 300 juta, kita punya perjanjian, kamu harus masukin dalam jangka 4 hari. Jadi kadang bangun pagi itu saya udah sibuk, udah mengerjakan gimana ya hari ini siapa yang harus menyetor hari ini, karena janji mereka. Begitu juga saya, karena saya punya tanggung jawab gitu. Saya punya tanggung jawab kepada bos saya, kakak ipar saya, dan dia pun ada bos besar. Jadi ya anggaplah saya tuh orang ketiga lah di Sulawesi gitu waktu itu. Dan singkat cerita aja lah, panjang lah kalau kita cerita ini ya, untuk detailnya. Pokoknya selesai saya dari gudang garam pindah ke Bentul dan Hill lagi itu, saya hitung saya punya kontrak sekitar 180 ton kali 100.000 itu kalau dikalikan sekitar ya, pokoknya kalau saya hitung kan cengki itu kadang 100.000, kadang 90.000. Kami panen itu bekerja itu selama 6 bulan itu panen. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan lah maksimal, sampai dia biasa panen bulan Juni itu finishnya nanti bulan Desember akhir-akhir itu baru selesai, kayak bulan-bulan Desember pertengahan juga baru selesai. Jadi lumayan lah gitu ya untuk kami mendapatkan cuan. Jadi saya hitung waktu itu saya untuk pegang kontrak itu yang di salah satu pabrik yang satu itu sekitar 13 miliar. Jadi saya ini udah pernah merasakan teman-teman semua gimana pegang uang, gimana pegang kontrak, pernah menjadi prioritas di salah satu bank. Kadang kalau prioritas itu kan kadang kalau bos kirim uang masuk di rekening kita, malahan dari bank yang telepon, halo Ibu April, hari ini masuk uang loh sekitar 1,2 miliar gitu, bisa nggak jangan dulu diambil dulu. Itu biasa bank gitu teman-teman semua, jangan dulu diambil ya, biar ngendap 1 hari aja gitu, biar mereka bisa putar gitu. Dan saya sudah merasakan gimana jadi prioritas gitu ya. Gimana ya, di sini saya hanya ingin sepenggal cerita ini gitu. Terus saya akhirnya saya down, selesai semuanya itu udah saya dapat lumayan lah, bisa membangun, bisa beli tanah lagi, dan saya membangun tapi nggak selesai. Akhirnya saya sama mantan almarhum suami, kami cekcok masalah ya bisnis gitu. Jadi selain cengki itu ada tangkai-tangkainya juga, itu jadi cuan, jadi uang. Saat kita ngayak itu keluar, bisa cengki itu semua bisa jadi uang gitu, istilahnya gitu. Jadi semua dari abunya bisa jadi uang, tangkainya bisa jadi uang. Jadi kita salah paham, akhirnya berantakan semua. Ini cerita, ini jadikan pengalaman ya. Akhirnya saya pisah lah gitu ya. Tidak ada apalagi gitu, maksudnya
kecocokan. Hanya kita pisah bla bla semua. Saya meninggalkan rumah dan bisnis mulai turun. Selesai panen, kita selesai kontrak saya, kontrak sama bos-bos besar itu, ya otomatis saya punya uang biar sedikit-sedikit. Ya akhirnya bisnis lagi yang bukan cengki, bisnis lagi yang lain gitu. Pokoknya saya tuh pernah merasakan bisnis beras, semualah. Jagung pernah jadi pengepul jagung, pengepul beras pernah. Saya bisnis ke Ternate, seberang pulau dari Sulawesi Utara, udah pernah semua saya. Udah pernah tomat apel, tomat apel tahu nggak itu, dari kebun kita bawa ke pasar, udah pernah semua saya merasakan. Jadi di sini saya ingin teman-teman semua ya, sekali lagi jadikan ini pengalaman. Akhirnya bukannya untung saya bisnis, akhirnya saya mendapat kerugian. Saya punya utang sekitar 200 juta dari saya bisnis beras. Pokoknya amburadul lah, saya bisnis semuanya gitu. Akhirnya karena sendiri, dibohongin orang, dibohongin sesama pebisnis, akhirnya saya harus membayar. Karena waktu itu saya harus ambil uang di Bank Mandiri kalau nggak salah, Bank Mandiri dan Bank BRI gitu, 2 bank. Saya ngambil, udah nggak bisa, saya setor lagi. Dan waktu itu saya ke Singapura. Ada di konten yang satu saya ceritain tentang gimana saya ke Singapura gitu. Saya ke Singapura menjadi visa turis gitu, bukan visa turis, maksudnya menjadi turis gitu, jalan-jalan melepaskan stres gitu kan, biasa kan, maksudnya kadang pengusaha atau orang-orang yang lagi stres holiday gitu. Akhirnya lihat holiday, cuan juga ini di sini. Akhirnya saya memutuskan menjadi pekerja gelap. Dari pertama datang di Singapura hanya jalan-jalan, saya lihat bagus ternyata di sini, cuan juga gitu, ikutan. Karena kan saya tuh orangnya nggak suka diam gitu teman-teman, semua suka yang semua uang. Tapi sampai hari ini saya tidak kaya. Tidak apa-apa, ini sebagai pengalaman ya, biar mumpung masih muda, nggak apa-apa ya, belajar semua. Oke, lanjut. Datang ke Singapura, saya 1 tahun lebih kalau nggak salah, saya menjadi pekerja migran gelap lah. Karena saya datang, saya lihat, bagus juga ini di Singapura. Kenapa lo teman-teman saya tuh pagi-pagi mereka udah keluar, pulang malam, terus mereka bilang dapat uang. Saya pelajari, ini yang mereka bilang. Saya lihat di sana, ini banyak TKW. Waktu itu TKW, tenaga kerja wanita. Kalian ngapain? Saya bilang sama saudara saya yang bawa saya. Kita juga kerja part-time, cuma datang-datang begitu, terus part-time di Singapura gitu ceritanya. Akhirnya pulang ke Manado, saya harus berpikir ini gimana caranya supaya saya harus mendapatkan cuan lagi dan harus melunaskan hutang-hutang saudara-saudara gitu. Dan akhirnya saya berpikir, ayolah kita coba. Kan kalian bisa tahu ya, jiwa orang bisnis itu otaknya jalan gitu. Akhirnya saya memutuskan, mendingan saya harus ke Singapura gitu. Padahal dulu saya ingat sekali sebelum saya belajar bisnis, teman udah pernah panggil saudara, mantan suami almarhum, saudaranya juga pekerja migran di Singapura, dan dia panggil saya, dia pernah panggil, ayolah kita kerja. Tapi saya nggak mau, karena di otak saya gini, saya ini dari kecil diperintah, disuruh-suruh oleh tante-tante saya, malah saya menjadi pekerja migran. Maksudnya kan disuruh-suruh, itu pikiran saya. Akhirnya nggak maulah. Ternyata dapat cuan. Akhirnya saya masuklah di Singapura. Pergi 28 hari, keluar ke Batam. Dulu udah gak pulang ke Manado, saya harus ke Batam karena di sana ya ada kos lah di situ. Saya berpikir keras gimana caranya untuk saya nih harus memperjuangkan, harus lunas utang gitu. Tapi dengan cara yang tidak bagus. Kalau saya bilang tidak bagus, cuman tidak apa-apa. Setiap orang itu punya pilihan masing-masing gitu. Dan akhirnya saya menjadi ya seperti calo lah begitu ya, seperti calo waktu itu pertama kali di Singapura. Ya otomatis lah, karena kan saya belum terlalu mengenal pekerja migran seperti apa, saya hanya bisa melihat-lihat gitu ya. Dan banyak teman-teman katanya ngomong kalau kita menjadi pekerja migran yang legal, banyak prosedurnya, harus masuk
balai pelatihan kerja, belum urus sana urus ini, ribet katanya waktu itu. Akhirnya saya bekerja di Singapura, masuk 28 hari, pulang ke Batam, masuk lagi selesai 1 minggu. Tapi apesnya saya didapati saat saya buat party di Singapura, ya lumayan lah untuk mendapatkan cuan di Singapura. Dan bermasalah saya karena handphone saya diperiksa, padahal saya tidak overstay guys, saya bukan overstay, saya tidak bermasalah karena saya sudah overstay di Singapura, tidak, tapi memang mungkin orang udah laporin mungkin dan polisi di sana juga kan nggak bodoh gitu, mereka bisa melihat kok saya masuk keluar setiap bulan, masuk keluar gitu ya. Akhirnya selesai saya bikin party waktu itu, langsung jalan polisi cegat gitu, mana handphone, give your phone please. Saya langsung kasih dan diperiksa, di situ ada percakapan partai gitu, dan mereka langsung bawa saya ke kantor polisi, diinterogasi. Saya mungkin 7 jam di sana, lumayan dingin di sana, saya udah merasakan gimana ya penjara di sana, tapi lumayan dingin kayak mau sakit ya, dingin banget itu penjara Singapura tuh selama 7 jam. Di situ saya diinterogasi, syukur foto-foto saya waktu masih berbisnis masih ada. Jadi saya bilang saya ini datang holiday, saya nggak begini begitu, ini percakapan kami waktu masih saya berbisnis, itu saya bilang. Tapi ya mungkin Tuhan punya rencana lain dan saya harus berpikiran bagus. Saya diberikan 3 hari. Mereka ngomong 3 hari kemas-kemas baju kamu, keluar dari negara kita. Udah, bye-bye. Saya langsung ciao dari Singapura selama proses 3 hari itu. Pulang saya tuh selesai 7 jam diinterogasi, saya pulang kemas-kemas, persiapan untuk pulang ke Indonesia, ke Manado. Dan akhirnya saya bilang sama teman saya menyerah, ayolah proses saya ke Hong Kong, karena tidak ada jalan lain gitu. Tidak ada jalan lain untuk melunaskan hutang-hutang yang masih ada selain saya menjadi pekerja migran, karena saya sudah meneliti gitu. Tidak ada bisnis atau pekerjaan aja, tidak ada pekerjaan yang cepat melunaskan hutang selain menjadi pekerja migran Indonesia. Kenapa? Karena uangnya banyak. Bekerja di Indonesia mungkin dengan skill yang ada ya, saya dulu sebelum menjadi pebisnis yang up ya, yang tinggi, saya pernah jadi marketing di salah satu perusahaan rangka baja juga, marketing juga di situ. Saya paling tinggi zaman itu ya, gaji saya cuma 2 juta. Nah, oke lah. UMR Manado itu 3 jutaan lebih ya. Apa bisa melunaskan hutang-hutang saya di BRI dan Mandiri gitu ya. Akhirnya saya berpikir dengan uang yang saya dapat di Singapura, ya bolehlah saya bisa melunaskan sedikit-sedikit yang ada gitu. Akhirnya saya bilang ke teman, oke, saya menyerah karena saya sudah deportasi dari Singapura, udah nggak bisa masuk Singapura dalam beberapa tahun karena di situ ditulis dalam pantauan imigrasi Singapura gitu. Aduh, agak panjang ya. Apa ini biar kalian bisa jadikan pengalaman lagi. Udah, akhirnya saya menjadi pekerja imigran di Hong Kong. Saya diproses oleh teman saya. Sembari diproses saya juga belajar memproses teman-teman. Jadi sebelum saya diproses, saya juga belajar di agensi tersebut, bantu juga teman saya di agensi tersebut untuk membantu teman-teman gitu. Gimana ya kalau mau diingat, di flashback kembali 5 tahun yang lalu, saya tuh 2018 ke Hong Kong. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Mungkin ada jalan-jalan lain supaya ketika saya menjadi pekerja imigran Indonesia lebih berguna lagi gitu ya. Lebih berguna lagi buat teman-teman yang ada gitu. Sepertinya begitu, lebih berguna biar saya bisa bantu teman-teman juga yang mungkin terkendala gitu ya. Ya ini kita cerita perjalanan hidup ya, sembari merenungkan bahwa apa yang kita jalani itu selama itu baik ya. Maksudnya mungkin ada yang nggak baik ya. Kayak tadi saya bekerja yang
ilegal, itu nggak baik. Tapi segala sesuatu saya hanya ingatkan kalian, teman-teman semua yang mungkin menonton channel ini, jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Tetap fight, tetap berusaha. Artinya mungkin kita pernah down, kita jatuh sejatuh-jatuhnya gitu, tapi kalau memang Tuhan punya rencana buat kita, dia tetap akan kejar gitu. Artinya nggak pernah ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Intinya itu aja ya, itu aja. Tuhan kalau dia udah berencana, pasti dia akan laksanakan gitu. Intinya kita jangan pernah berhenti berharap. Saya menjadi pekerja migran Indonesia ini pertama kali juga datang di sini. Satu kontrak saya nggak selesai. Adalah saya di majikan yang kontrak pertama tuh saya break, bahkan break datang lagi di majikan yang sama. Itu lucu juga, itu ceritanya kontrak pertama. Dan yang kedua ini saya mendapat majikan yang sangat is the best, baik banget gitu, baik banget. Pokoknya kalau buat saya baik lah gitu. Jadi teman-teman semua, mungkin udah panjang ya cerita saya ini ya. Intinya begitu. Saya menjadi pekerja imigran Indonesia itu, kalau orang tuh menjadi pekerja imigran, saya lihat kan dia kumpul uang banyak terus pulang jadi pengusaha. Saya bukan dari pengusaha jadi pekerja migran. Nah, itu jalan hidup yang kita nggak tahu gitu ya, teman-teman semua. Jadi saya hanya memperingatkan kepada teman-teman semua, kalau kalian mau berusaha ke depan, manage baik-baik uang kalian. Jangan gampang mempercayai orang, walaupun itu suami, saudara, atau apapun itu. Jangan berani percaya, jangan percaya sepenuhnya 100%. Be careful, hati-hati untuk kelola keuangan kita. Apalagi kita di Hong Kong ini bekerja, kita nih banting tulang di sini, yang gaji hari ini, besok terima gaji hari ini, dan besok habis. Oh my god, pokoknya begitulah. Jadi sini sebagai pelajaran aja ke depan bagi teman-teman semua. Luar biasa ya, udah panjang nih udah panjang ceritanya. Jadi ceritanya seperti itu. Kenapa saya menjadi pekerja migran? Karena memang saya harus melunaskan hutang-hutang saya gitu. Tapi bersyukur, saya bangga sampai hari ini. Saya tuh bangga menjadi bagian dari pekerja imigran Indonesia. Artinya pekerja migran itu luar biasa, memberikan kontribusi yang sangat luar biasa buat bangsa kita ya. Makanya saya bilang saya bangga sekali. Bahkan kita nih orang-orang yang kuat, orang-orang yang luar biasa, yang top punya gitu ya. Udah keluarga kita penuhi, dari gaji kita, udah negara kita berikan untuk kontribusi untuk negara. Luar biasa, emang luar biasa. Jadi gitu, intinya seperti itu teman-teman semua. Jadi nomor 1 ya, saya mau bilang, hati-hati kalau berbisnis, jangan gampang percaya orang ya. Fokus. Mendingan kalau kalian nggak tahu mau berinvestasi apa, jangan sampai berinvestasi yang tidak benar gitu, atau mempercayakan sesuatu bisnis kepada orang lain atau saudara keluarga, terus kita pulang nihil. Mendingan uang itu kita keep dulu, simpan dulu, benar-benar udah siap kita pulang, baru kita lihat sendiri bisnisnya. Kalau kita berharap orang lain, takut kita ditipu nanti. Oke? Jadi kira-kira begitu teman-teman semua. Saya udah ngoceh-ngoceh terlalu lama ya. Semoga ke depan, saya berharap yang bisa lihat konten ini, sekali lagi jadikan ini pelajaran, di mana kehidupan itu ya terus berjalan, dan masing-masing kita punya perjalanan yang berbeda-beda gitu. Intinya tetap semangat, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Tuhan tahu kok apa yang kita alami saat ini. Oke? Tetap semangat, bye-bye.